wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan menanyakan sebuah video tentang penggunaan KB baru metode jangka panjang. Saya Fadila Nofrianti sebagai ibu bidan. Saya Fitaria Rizky sebagai pencatat register. Saya Yufik Grazela sebagai suaminya pasien. Saya Adelia Pratiwi sebagai ibu mertua pasien. Saya Anggita Cahyani sebagai pasien. Saya Saudara Handini sebagai petugas administrasi. Baiklah, silakan menyaksikan video dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Misi, Assalamualaikum. Ya, selamat datang Bapak. Ya, Saya bantu. gini Bu, saya mau mengantar istri saya, rencana mau masang KB Bu. Iya, silakan duduk Bapak. Ibu, sama siapa maaf? Sama ibu saya. Mohon tunggu di ruang tunggu dulu ya Bu. Ya, Terima kasih ya Bu. Baiklah Bapak, sebelum masuk ke ruang bidan saya data dulu ya Pak. Ya. Nama Bapak siapa? Supriyadi, Supriyadi. Nama ibunya siapa? Helen, Umur Bapak berapa Pak? 30, Umur ibunya? 28. Pekerjaan Bapak apa ya Pak? Swasta sih, kantoran. Kantoran ya Pak. Pekerjaan ibunya kalau boleh tahu siapa? Pekerjaan ibunya kalau boleh tahu apa ya Pak? Guru TK. Guru TK. Kemudian alamat ibu dan bapak? Di sini air hitam. Boleh tahu nomor teleponnya Pak? Ya, nomor telepon saya 0822 32 41 00 80. Nomor telepon ibunya? Oh, saya tidak hafal nomornya. Ibunya pakai BPJS nggak Pak? Tidak. Terima kasih Pak. Ya, boleh Bapak, tunggu sebentar ya Pak. Nanti saya panggil. Baik, terima kasih. Mari. Iya. Bu, ini ada pasien kami baru ibu. Ibu siapa? Ibu Helen. Boleh tolong dipanggil ya? Iya Bu. Makasih ya Bu. Atas nama Bu Helen. Ya, Ya, silakan masuk ya Bu. ya, permisi. Iya, silakan masuk Ibu Bapak. Silakan duduk ya Bu. Baik Bu, selamat datang. Saya Bidan Lila, saya bidan yang bertugas dengan Ibu Helen, benar ya Bu? Iya. Ini suaminya. Iya. Oh ya, ini Ibu Helen. Helen. Di sini Ibu ingin pasang KB ya Bu ya? Iya. Ini mau KB yang metode jangka panjang atau KB yang suntik atau pil? Saya mau yang Lama masa perlindungannya itu Bu? Mau yang lama. Sebenarnya Ibu udah punya anak berapa? Satu. Anaknya satu. Usianya Bu? baru mau masuk 6 bulan. Berarti masih menyusui ya Bu ya? Iya. Jadi Bu, jadi sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendengar tentang metode KB yang jangka panjang sebelumnya? Belum ada ya Bu. Berarti baru kali ini ya Bu. Sebelumnya udah pernah pasang KB Bu? Belum. Belum juga. Baru berarti ini baru perdana pasang KB ya Bu dari Iya. setelah anak pertama ya? Iya, pertama kali Bu. Ibu jadi sebelumnya Ibu belum pernah pakai KB ya Bu ya? Iya. Ini baru perdana setelah melahirkan anak pertama ya? Iya. Oh iya. Baiklah Bu, selanjutnya. Baik Ibu, jadi tadi Ibu mau perlindungannya yang jangka panjang ya Bu? Iya. Jadi di sini sudah ada perlindungan yang jangka panjang. Ini efektif banget untuk menunda kehamilan ya Bu. Iya. Jadi untuk yang jangka panjang ini ada AKDR. AKDR itu alat kontrasepsi yang di dalam rahim. Ini biasanya disebut IUD Bu atau spiral. Kalau yang ini implan atau AKBK, yang ini ditanamnya di bawah kulit di bagian lengan. Jadi kita jelasin yang AKDR dulu ya Bu ya, dalam rahim dulu. Jadi Bu, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ini dulu ya Bu, yang AKDR. AKDR ini kontrasepsinya dipasang di dalam rahim. Tapi ada yang nggak boleh pasang AKDR kalau ibunya hamil atau baru saja melahirkan yang
ada juga yang IMS, nggak boleh itu pakai AKDR ya Bu ya, yang menstruasinya tidak teratur, yang misalnya sebulan bisa 2 kali atau perdarahannya tidak termasuk normal, itu juga nggak boleh pasang AKDR ini. Atau juga ada infeksi atau masalah pada organnya juga nggak boleh pasang AKDR ya Bu. Tapi Ibu menstruasinya teratur ya, karena ini masih menyusui jadi belum head ya Bu ya? Belum. Oh iya. Biasanya tapi kalau kan lagi menyusui jadi Oh iya. Kemudian ini ada beberapa efek samping pasang AKDR. Jadi efek sampingnya itu sebenarnya tidak berbahaya, bukan seperti penyakit-penyakit yang berbahaya. Setelah pemasangan ini biasanya kan seperti keram-keram gitu di bagian bawah perutnya. Terus juga ada muncul flek-flek gitu, flek setelah pemasangan IUD-nya. Efek samping yang umumnya itu kadang headnya lebih banyak Bu, perdarahannya lebih banyak, juga lebih lama. Terus bercak-bercaknya flek itu di antara masa head itu juga kadang sering muncul gitu. Kalau keram-keram itu bisa hilang seperti biasanya. Terus ini sebelum pemasangan AKDR itu biasanya nanti dicek dulu panggulnya ada kelainan atau tidak. Terus di bagian vagina, di bagian organ genital yang eksternalnya dibersihkan dulu, baru nanti setelah itu kita bisa lihat atau kaji bisa nggak dipasang AKDR-nya. Terus selanjutnya kita ke AKBK-nya ya Bu ya, yang ke bawah kulit. Kalau yang ini sebagian perempuan bisa pakainya, karena kan dipakainya di lengan, di bawah kulit. Tapi ada juga yang tidak dibolehkan ibu yang mau pasang AKBK, misalnya dia lagi menyusui tapi masih kurang dari 6 minggu atau juga ibunya hamil, itu nggak boleh pasang AKBK. Berhubung tadi ibu udah 6 bulan ya Bu ya, pasca melahirkan terus juga menyusuinya, jadi kalau AKBK ini cocok juga untuk ibu. Kalau tadi efek samping AKDR-nya udah, yang sekarang ini efek samping dari AKBK. Kalau AKDR tadi, yang IUD tadi efek sampingnya headnya bisa lebih banyak, perdarahannya lebih banyak. Kalau yang implan ini, ya kebalikannya, headnya jadi tidak teratur. Bahkan itu nggak dapet head gitu, misalnya sebulan setelah pemasangan implan ini. Terus juga bisa ini sakit kepala gitu Bu, pusing, mual-mual gitu, efek dari pemasangan implan ini. Tapi itu nggak lama. Kalau yang AKDR tadi kan itu masa perlindungannya lama ya Bu ya, 8 tahun. Kalau yang ini masa perlindungannya 3 sampai 5 tahun, itu tergantung banyaknya kapsul yang dipasang di bawah kulit ibu. Ini juga pemasangannya nggak lama, sekitar 5 sampai 10 menit gitu pemasangannya. Jadi sebelum dipasang ini dikasih lidocaine dulu atau suntikan menghindari rasa nyeri. Jadi sebelum dipasang itu implannya nanti dibius dulu, jadi ibunya nggak merasa sakit. Terus juga bekas lukanya itu nanti nggak dijahit, cuman ditutupin perban aja, jadi lebih mudah untuk kita lihat lukanya bisa sembuh atau tidak. Baik Bu, tadi kan saya sudah jelasin metodenya kapan lagi itu ada IUD sama implan ya. Jadi setelah dari penjelasan saya tadi, ibu mau pilih metode yang mana? Baik, saya tanya dulu sama ibu saya Iya, ya. boleh. Jadi yang mau ya mana? Ya udah terserah ibu sih, tapi sebelumnya aku bilang saya mau bertanya ya. Boleh, Kak. Nanti seandainya kami berhubungan nanti ya, berhubungan suami istri, nanti ada nggak efek samping yang buat saya atau juga istri saya? Kalau efek sampingnya itu nggak ada ya kayak, paling kalau misalnya ibunya pilih metode yang IUD tadi itu kan dipasangnya di dalam rahim ya Pak ya. Jadi mungkin ketika berhubungan itu benang IUD-nya itu kan ada di dalamnya Pak ya. Jadi mungkin pas berhubungan di bapaknya itu terasa mungkin agak sedikit mengganggu gitu kan. Tapi kalau udah lama benangnya bisa kendur dan terbiasa gitu Pak. Kalau implan itu kalau berhubungan, kalau masih awal-awal itu biasanya dipakein sama kondom dulu. Jadi untuk lebih perlindungannya lebih ganda gitu Pak. Kalau yang efek samping yang berbahaya itu tidak ada. Bu, jadi maunya yang mana Bu menurut ibu?
Kalau menurut ibu sih implan, tapi terserah kamu aja nyamannya pakai yang mana, mau IUD apa yang implan. Jadi mungkin implan aja ya. Kalau IUD kan lama banget ya, 8 tahun. Kita yang 3 tahun aja lah ya. Oh ya, ibu mau pasang implan ya? Yang implan mau yang kapsul aja atau yang 2 kapsul? Yang 3 tahun berapa kapsul ya Bu bilang? Yang 3 tahun itu 1 kapsul. Kalau Yang yang 5 tahun 3 tahun aja ya, nggak usah lama-lama. berarti yang 1 kapsul aja ya Bu ya? Nah, kan saya udah memilih implan nih Bu. Iya. Untuk pemasangannya, kapan ya Bu dipasang? Kalau implan, ibu kan sekarang persalinannya udah hampir 6 bulan ya, terus juga masih menyusui, belum head juga kan? Ya, jadi ini implannya boleh dipasang kapan aja kalau ibu mau. Hari ini juga bisa dipasang implan. Oh, kalau hari ini bisa ya Bu? Iya bisa. Ibu mau pasang hari ini ya? Ya kalau bisa Iya. mau hari bisa. ini aja ya Bu. Yaudah, hari ini ya Bu ya. Iya. Nanti ini perlu diingat nanti setelah dipasang ini perlu ingat ya, nanti bakalan ada efek samping yang udah saya jelaskan tadi dari pemasangan AKBK ini. Terus nanti ini kan masa perlindungannya tadi ibu milih yang 1 kapsul ya Bu ya, ini 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun ibu harus datang lagi ke sini kalau ingin mencabut, karena batas waktunya kan 3 tahun aja. Kalau sebelum waktu 3 tahun tapi ibu mau cabut, boleh datang ke sini karena AKBK ini bisa dicabut kapan aja kalau ibu mau, nggak harus nunggu sampai 3 tahun. Terus nanti kalau ada efek sampingnya yang tadi saya sebutin itu ngerasa terganggu atau melebihi batas normalnya, ibu bisa datang ke sini untuk kunjungan ulang ya Bu. Nanti saya kasih kartu kunjungan ulangnya. Mau tanya juga ya Bu, kalau nanti saat kan udah 3 tahun, nah saat 3 tahun ternyata saya lupa, itu gimana ya Bu? Jadi nanti sebisa mungkin tepat sampai 3 tahun ya Bu, nanti bapak atau ibunya juga bisa ingetin ibunya. Nanti juga saya kasih kartu kunjungan ulangnya. Jadi kan hari ini tanggal 17 ya Bu ya, tanggal 17 Maret 2022, berarti nanti ibu datang ke sini lagi tepat di bulan ini, tanggal ini juga di tahun 2025. Nanti saya kasih kartunya, sebisa mungkin jangan sampai lupa ya Bu ya. Ada pertanyaan lagi Bu? Sudah. Oke, berarti kita langsung mau pasang AKBK-nya ya Bu ya? Ya, bagus. Nanti kita ke ruangan sebelah sana ya Bu. Sebelum ke ruangan sana, ini ada inform konsen Bu. Jadi inform konsen ini surat tanda setuju bahwa Ibu bersedia untuk dilakukan tindakan pemasangan KB ini. Jadi sebenarnya Bu tanda tangan di sini ya Bu. Makasih ya Bu. Kita bisa ke ruangan sana ya Bu untuk pasang implannya. Makasih ya Bu. Iya. Baiklah, itu saja video dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.